Karena tidak sedikit juga syahwat yang diperbolehkan. Syahwat yang diperbolehkan itu tidak dilarang. Syahwat makan, syahwat berhubungan suami istri ketika sudah dilakukan pernikahan, gitu ya. Syahwat untuk mencari pekerjaan, untuk nafkah anak istri, itu syahwat itu. Kalau tidak ada syahwat untuk itu, dia malas, dia duduk dia. Ini tapi syahwat yang diperkenankan. Yang dilarang di sini, yang dimaksud di dalam hadis ini, sebagaimana yang dijelaskan di dalam syarah Aunil Ma'bud, syarah Sunan Abi Dawud, dijelaskan bahwa syahwat yang dimaksud di sini adalah syahwat muharramah, syahwat yang diharamkan. Di hadis yang lain, di Sunan Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, dan ini hadis sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, menjelaskan hadis yang singkat di Sahih Muslim ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma khalaqallahul jannah," ketika Allah menciptakan surga, qala li Jibril, Allah berkata kepada malaikat Jibril, "Idhhab fanzur ilaiha." Selesai menciptakan surga, Allah berkata kepada malaikat Jibril, "Pergi dan lihatlah surga." Pergi dan lihatlah surga. Fadhahaba fanadhara ilaiha. Lalu malaikat Jibril pergi dan melihat surga. Summa jaa faqala, kemudian kembali kepada Allah dan berkata, "Ay Rabb, wa izzatika la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha." Wahai Tuhanku, demi kemuliaanmu, tidak ada seorang pun yang mendengar surga itu kecuali dia akan masuk ke dalamnya, kecuali dia ingin masuk ke dalamnya. Summa haffaha bil makarih. Lalu Allah Subhanahu wa taala kelilingi surga itu dengan hal-hal yang tidak disukai. Tadi kan ketika pertama kali melihat, itu kan banyak orang yang mau masuk surga karena keindahannya, sehingga senang. Kemudian Allah kelilingi dengan hal-hal yang tidak disukai banyak manusia. Kemudian setelah Allah kelilingi surga itu dengan hal-hal yang tidak disukai manusia, berkata lagi kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, pergi dan lihatlah surga sekarang." Malaikat Jibril pergi dan melihat surga. Kemudian beliau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkata, "Ay Rabb, wa izzatika laqad khasyitu an la yadkhulaha ahadun." Wahai Tuhanku, demi kemuliaanmu, aku khawatir betul surga itu nggak ada yang masuk ke dalamnya. Aku khawatir tidak ada yang masuk ke dalam surga. Semua pengen, tapi melihat banyak hal-hal yang nggak enak yang mengelilingi surga, akhirnya kabur. Suruh sholat subuh dia, entarlah dingin, lagi tanggung ini, berat betul sholat subuh, akhirnya kesiangan. Suruh sedekah, itu bantu itu yang sakit, itu yang nggak makan 2 hari 2 malam, bantu itu. Cuman ada 1 juta, kalau diambil 5.000 nanti nggak jadi 1 juta lagi, nanti jadinya 995.000, bukan 1 juta. Nggak, nanti aja. Ternyata realitanya seperti yang disampaikan malaikat Jibril kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya khawatir nanti tidak ada yang masuk surga. Karena tadi dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disukai oleh manusia. Kemudian falamma khalaqallahu an-nar, ketika Allah selesai menciptakan neraka,
Qala ya Jibril, Allah berkata kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, pergi dan lihat neraka sekarang. Kemudian malaikat Jibril pergi dan melihat neraka dan mengatakan kembali kepada Allah dan mengatakan begini, ay Rabb, wa izzatika la yasma'u biha ahadun fayadkhuluha. Wahai Tuhanku, demi kemuliaan-Mu tidak ada seorang pun yang mendengar tentang neraka melainkan mereka kaget dan enggan untuk masuk karena api yang panas yang sedemikian rupa. Sehingga dijelaskan di dalam syarah Aunil Ma'bud, beliau mengatakan fazi'a anha, kaget, kemudian kalau kita galau gitu ya, enggan untuk masuk. Lalu fahaffaha bisyahawat, lalu neraka itu Allah kelilingkan dengan syahwat-syahwat yang melenakan gitu, enak-enak. Kemudian mengatakan kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, sekarang datangi neraka itu dan kamu lihat. Kemudian malaikat Jibril pergi ke neraka dan melihat neraka. Kemudian setelah melihat neraka yang sudah dikelilingi syahwat itu, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkata, ay Rabb, wa izzatika laqad khasyitu alla yabqa ahadun illa dakhalaha. Wahai Tuhanku, demi kemuliaan-Mu, aku khawatir tidak ada satupun yang tersisa melainkan mereka masuk semuanya ke dalam neraka. Tidak ada satupun yang ada di dunia ini melainkan mereka masuk ke dalam neraka. Karena ada syahwatnya itu, sehingga manusia suka yang ada syahwat-syahwat itu. Bangun subuh aja, subuh itu kan yang paling susah yang paling susah. Kebanyakan orang, tapi kalau di sini mah enggak lah. Ketika azan, bahkan sebelum azan aja udah datang di sini. Belum ada orang, di duluan gitu sholat, sebanyakin sholat sunnah, baca Quran. Tapi kebanyakan orang berat karena ada setannya buat 3 kuncir di belakang. Di kepala bagian belakang itu ada 3 kuncirit. Apa kuncirit itu? Kuncir. Dibuat kuncir. Bahasa apa ini? Buat iketan. Iketan, 3 iketan di kepala bagian belakang. Ketika dia bangun, setan bilang, udah tidur aja. Alaika lailun tawil farqud. Itu kata setan. Ustaz, emang Ustaz udah ketemu setan? Tahu bahasanya? Saya nggak tahu, nggak pernah ketemu. Dan lagi pulang untuk apa ketemu? Ya kan? Tapi Nabi SAW menyampaikan demikian. Setan mengatakan, ini malam yang panjang, tidur aja. Tapi ketika enggak, saya mau bangun, lepas kunciritan 1, ikatannya 1 lepas. Pergi wudu, jangan wudu, tapi nggak apa-apa lah, kamar mandi aja udah kencing, habis itu balik lagi ke kasur. Ya, enggak lah, saya mau wudu ya. Lepas lagi ikatan. Mau pergi ke masjid, buka doa, dihalangi lagi. Udah, ente udah di rumah aja sholatnya, nggak usah di masjid. Enggak, saya mau ke masjid. Lepas ikatan 3-3-nya. Masuk ke masjid, setan juga masuk. Ternyata masih tetap goda. Ketika sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, kuncinya di situ ternyata. Jadi yang keinget kunci, yang dicari-cari semalaman nggak ketemunya ketika sholat. Coba. Jadi memang godaan luar biasa nih. Pernah yang sholat tapi pikirannya kemana-mana, semua dari kita lah ya. Tapi kita berusaha maksimal untuk melatih
agar ketika sholat menghadirkan Allah Subhanahu wa taala.